Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si anak mau keliling-keliling katanya. Bab 477 Ye Yan yang tidak bisa berkata-kata. Ye Yunfan memikirkan hal ini dan tanpa sadar matanya memadat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Wei Kangning. Bagaimanapun, di mata tuan muda ketiga dari keluarga Ye, Wei Kangning adalah pesaing utamanya kali ini. Wei Kangning memperhatikan tatapannya, dan sedikit ejekan muncul di matanya. Pria malang itu dipaksa menjadi seperti ini oleh seorang wanita. Faktanya, dia senang melihat Ye Yunfan memiliki lebih banyak sumber daya. Wanita ini, Ye Yunlan, membuat kakak tertuanya Wei Kangcuan terengah-engah saat TLS terakhir. Bagi keluarga Wei, mereka pasti tidak ingin melihat orang lain seperti Tuan Ye keluar dari keluarga Ye. Oleh karena itu, jika Ye Yunfan cukup kuat dan dapat melawan Ye Yunlan, dia juga dapat menyebabkan keluarga Ye terjerumus ke dalam perselisihan sipil dan dengan demikian melemahkan keluarga Ye. Namun meski begitu, bukan berarti Wei Kangning akan melepaskan dan membiarkan Ye Yunfan berkembang. Karena Ye Yunfan bukanlah orang bodoh, jika dia melakukannya dengan terlalu jelas, akan mudah baginya untuk menemukan petunjuknya. Akan sangat buruk jika Ye Yunfan tiba-tiba terbangun atau semacamnya. Oleh karena itu, saya masih harus bertarung pada saat yang seharusnya. Tetapi saya hanya perlu mengangkat tangan saya pada saat kritis dan membiarkan Ye Yunfan mengambil keuntungan. Memikirkan hal ini, Wei Kangning menunjukkan senyuman provokatif. Orang-orang di kalangan lain merasa sedih ketika melihat kilatan pedang antara kedua keluarga tersebut. Namun, lingkaran kecil mereka juga memiliki metode lingkaran kecilnya sendiri. Jika mereka tidak bisa makan daging, Tang selalu harus menyesapnya. Di antara sekelompok orang yang mempunyai pemikiran berbeda, Ye Yan terlihat sangat tidak pada tempatnya. Dia sama sekali tidak tertarik pada murid pindahan misterius ini, dan yang terpikir olehnya sekarang hanyalah memulai kelas secepat mungkin. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ekspresi acuh tak acuh Ye Yan, mereka semua menunjukkan rasa jijik. Anak haram adalah anak haram. Betapa bodohnya, tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang di ruang konferensi, guru di atas panggung hanya melakukan tugasnya. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata dengan nada yang menyenangkan, "Masuk." Pintu kelas dibuka, dan sesosok tubuh ramping dan anggun masuk. Dia cantik, mata para pemuda kaya itu bersinar terang. Di sisi lain, mereka sedikit kecewa ketika menjemput wanita tertua. Dia adalah seorang wanita, yang berarti rencana mereka untuk memanfaatkan kesempatan mencari suami yang cocok pun hancur. Wanita yang masuk berjalan ke tengah podium dan berkata dengan lembut, "Halo semuanya." Begitu dia membuka mulutnya, Ye Yan, yang awalnya tidak tertarik dan hanya membalik-balik buku, terkejut. Lalu, dia mengangkat kepalanya dengan kaku. Wajah cantik yang sangat familiar itu mulai terlihat. Mata wanita itu tertuju padanya dan dia menunjukkan senyuman cerah. "Nama saya Zhang Chuxue, tolong beri saya nasihat." Ye Yan membuka mulutnya sedikit, benar-benar tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Membuka, Ye Yunfan dan Wei Kangning merasa gugup hampir pada saat bersamaan.
Bagaimana mungkin murid-murid kaya raya seperti mereka menganggap nama keluarga Zhang sebagai nama keluarga Tiongkok biasa? Keduanya memikirkan keluarga Tionghoa yang berdiri di puncak keluarga kaya dunia hampir pada waktu yang bersamaan. Nyonya Zhang, Nona Zhang berasal dari Inggris. Wei Kangning mau tidak mau berdiri dan bertanya dengan nada yang sangat sopan. Keluarga Zhang pergi ke luar negeri selama perang, dan akhirnya menetap di Inggris. Ya, Zhang Cuksui mengangguk ringan. Desis, semua orang tersentak. Kali ini, semua orang juga bereaksi. Keluarga Zhang dari Inggris. Bukankah itu grup keluarga Zhang? Ada keheningan di ruang konferensi. Mereka tahu bahwa setiap murid pindahan mempunyai status terhormat. Tapi saya tidak pernah menyangka orang yang datang kali ini akan begitu menonjol. Konsorsium Zhang, jika orang sialan ini benar-benar dekat dengannya, dia tidak akan memanjat pohon yang tinggi. Itu satu langkah menuju surga. Untuk sesaat, mata semua orang menjadi tajam. Hanya Ye Yan yang terdiam. Gadis sialan ini sebenarnya datang ke sini diam-diam. Apakah dia tidak tahu kalau dia pernah dibunuh sebelumnya? Nona Zhang, silakan duduk, kata guru di atas panggung. Sebagai Zhang Cuksui, memperkenalkan dirinya dengan sangat sopan, tetapi dia tidak berani membiarkan wanita muda ini berdiri di sini dan dikunjungi. Zhang Cuksui mengangguk dan berjalan ke depan. Wei Kangning mengambil keputusan cepat, berdiri dan berkata, "Zhang datang jauh-jauh, dia pasti bersemangat untuk belajar. Duduklah di sini bersama saya. Sudut dan jarak di sini adalah yang terbaik." Saat dia berbicara, dia mengedipkan mata pada orang-orangnya dan memberi isyarat agar mereka menyerahkan tempat duduk mereka. Zhang Cuksui meliriknya dengan santai, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Ye Yunfan sudah mencibir dan berkata, "Ye Yunfan, ada begitu banyak orang di sana. Kacau sekali. Nona Zhang mungkin akan kesal duduk di sana." Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya. Rakyatnya, termasuk Lu Yuanwu, tidak keberatan. Mereka bangun dengan rapi, mengemas barang-barang mereka, dan segera pindah ke tempat duduk lain. Lagi pula, perbedaan statusnya terlalu besar, dan mereka tidak berani menolak. Tidak ada orang lain di barisan tempat Ye Yunfan berada kecuali dirinya sendiri. "Nona Zhang, silakan duduk," dia berkata dengan tampilan yang sangat anggun. Su Yun merasa sangat tidak senang saat melihat Ye Yunfan begitu perhatian pada wanita lain, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Wajah Wei Kangning merosot. Ye Yunfan ini cukup tegas, dan dia tiba-tiba menurunkan sikapnya begitu rendah. "Sepertinya saya tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di game pertama." Saat Wei Kangning memikirkan hal ini, yang lain, termasuk Ye Yunfan, berpikir bagaimana wanita tertua dari keluarga Zhang bisa memberikan kehormatan seperti itu untuk duduk di barisan itu. Zhang Cuksui, bagaimanapun, hanya memandang mereka berdua dengan santai, lalu berjalan menaiki dua anak tangga dengan ekspresi acuh tak acuh. "Seharusnya tidak ada orang di sini, kan?" Dia berdiri di samping Ye Yan, nadanya tenang, tapi ada kilatan cahaya licik di matanya. Ekspresi Wei Kangning dan Ye Yunfan menjadi gelap. Nona Zhang ini terlalu tidak menghormati mereka. Di antara dua orang, tidak peduli pihak mana yang dia pilih, sebenarnya tidak masalah,
itu hanyalah permulaan. Bahkan jika dia tidak memilih siapapun dan hanya menemukan tempat duduk untuk duduk sendiri, itu akan dianggap sebagai kepribadian yang dingin dan tidak masalah bagi semua orang. Tapi dia memilih Ye Yan, yang ditolak semua orang. Ini benar-benar sebuah tamparan di wajah. Ye Yan menatapnya tanpa ekspresi, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Tidak ada siapa-siapa. Zhang Cuksue melipat tangannya di perut bagian bawah dan membuat gerakan anggun yang sempurna. Kalau begitu, bolehkah saya duduk di sini? Ye Yan menghela nafas tanpa daya, lalu memberi ruang di dalam. Wei Kangning tidak dapat menahannya lagi dan berkata dengan dingin, "Ye Yan, Nona Zhang adalah orang kaya. Jika kamu masih memiliki kesadaran diri, kamu harus menyerahkan semua kursi di baris ini." Baik dia maupun Ye Yunfan tidak menyangka akan duduk bersama Zhang Cuksue sejak awal. Ini semua tentang meninggalkan kesan yang baik terlebih dahulu dan kemudian perlahan-lahan berhubungan. Bab 478. Tidak ada waktu. Suara Wei Kangning bergema di dalam kelas. Ye Yan mengangkat matanya dan meliriknya. "Ini, Nona Zhang, Anda belum mengatakan apa-apa, tetapi Anda mulai merasa cemas." Dia mengertakkan gigi dan mengucapkan 3 kata, "Mes Zhang," dan kemudian nadanya menjadi tenang. Wei Kangning mengutuk secara diam-diam. Dia merasakan tatapan mengejek di sampingnya. Itu datang dari Ye Yunfan. Terlalu cemas. Wei Kangning diam-diam merasa kesal. "Saya masih terpengaruh oleh perkataan dan perbuatan anak haram sebelumnya dan kehilangan ketenangan yang seharusnya saya miliki. Sekarang coba pikirkan, Nona Zhang baru saja tiba dan belum memahami apapun. Wajar jika dia bersikap pendiam dan menolak niat baik dirinya dan Ye Yunfan sebagai putri dari keluarga kaya. Mengenai tempat duduk, sebagian besar adalah masalah pilihan. Saya khawatir jika saya tidak bisa menahan napas, mau tidak mau saya akan membuat kesan pertama pada Nona Zhang menjadi lebih buruk." Wei Kangning mengertakkan gigi dan mendengus keras. "Saya hanya tidak ingin Nona Zhang salah paham dan berpikir bahwa kelas atas kita di Haicheng tidak memahami etiket." Dia tidak berkata apa-apa, menemukan langkah untuk dirinya sendiri, dan kemudian duduk dengan getir. Ye Yunfan di samping menatapnya, dengan sarkasme yang tak terkendali di bibirnya. Wei Kangning itu idiot. Dia sangat ingin pamer sehingga dia merugikan diri sendiri. Suyun berbisik dengan nada sombong. Lu Yuanwu juga menyeringai. "Berkat dia yang begitu bodoh, kita menyelamatkan banyak masalah kali ini." Meskipun Ye Yunfan tidak mengatakan apa-apa, ekspresi wajahnya santai. Merupakan kabar baik baginya untuk mendapatkan keuntungan sejak awal. Hanya, mata Ye Yunfan tertuju pada Ye Yan. Nona Zhang tidak punya pilihan selain duduk di sebelah Ye Yan, yang membuat Ye Yunfan selalu merasa sangat tidak bahagia. Tapi tidak apa-apa. Begitu dia mengetahui status rendah Ye Yan, dia pasti akan segera berpindah tempat. Orang-orang yang tersisa mengetahui identitas mereka dan tidak berniat berdebat dengan Ye Yunfan dan Wei Kangning. Tapi bagi Ye Yan, orang-orang ini tidak begitu menerima. "Sial, beruntung sekali anak haram ini ya. Oh, orang ini mungkin bahkan tidak tahu apa itu murid pindahan. Sungguh menyia-nyiakan kesempatan ini." Siapa bilang tidak? Sayang sekali, orang-orang saling berbisik.
Tapi Ye Yan sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan dan dikatakan orang-orang ini. Dia mengabaikan Zhang Cuksue. Jika situasi saat ini tidak memungkinkan, dia benar-benar ingin bertanya, apakah gadis ini telah menahan diri dan bersiap melakukan ini sejak dia memutuskan untuk datang ke Haicheng. Tujuannya adalah untuk membuat diri Anda lengah. Merasakan tatapan Ye Yan, Zhang Cuksue menoleh ke belakang dan tersenyum licik. Hari ini kita akan belajar. Guru di podium menyaksikan Zhang Cuksue duduk dan mulai mengajar tanpa penundaan. Setelah mendengar beberapa patah kata, Ye Yan merasakan lengan bajunya ditarik. Dia menoleh. Aku tidak membawa buku, bolehkah aku membacanya bersamamu? Wajah Zhang Cuksue menunjukkan permintaan dan kesopanan yang tepat. Sepertinya dia benar-benar tidak mengenal Ye Yan. Namun kebahagiaan yang terpancar di matanya mengungkapkan keceriaan gadis itu. Ye Yan tidak punya pilihan selain mengangguk dan mendorong bukunya ke sana. Zhang Cuksue mendekat, tampak seperti murid yang baik. Mereka berdua hanya berpura-pura tidak mengenal satu sama lain, dan mereka tidak memikirkan seberapa realistis aktingnya. Oleh karena itu, gerak tubuh dan kontak mata mau tidak mau akan menunjukkan rasa kedekatan. Ye Yan tidak terlalu memikirkannya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Zhang Cuksue adalah seorang gadis dan inderanya lebih sensitif, jadi dia menyadarinya. Tapi dia sama sekali tidak menentang kedekatan seperti itu, jadi bukan hanya dia tidak mengingatkannya, tapi dia malah mendekati Ye Yan. Namun mereka tidak tahu gejolak seperti apa yang akan ditimbulkan oleh pertunjukan semacam ini di hati mereka di mata orang lain. Sial! Trik apa yang tiba-tiba digunakan anak haram ini untuk berkenalan dengan Nona Zhang, kata Wei Kangning dengan gigi terkatup. Ye Yunfan di sisi lain tampak kedinginan. Lu Yuanwu di sebelahnya berkata, apa-apaan ini? Mengapa Nona Zhang begitu dekat dengan bajingan itu? Bukankah dia takut kehilangan identitasnya? Ye Yunfan tidak berkata apa-apa. Su Yun berkata dengan dingin, saya pikir dia buta. Dia harus duduk di sebelah anak haram. Ini mempermalukan dirinya sendiri. Mungkin karena kecemburuan di kalangan wanita, Su Yun tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zhang Cuksue. Dia selalu merasakan ada perasaan berbeda di mata Ye Yunfan saat menatap Zhang Cuksue. Xiao Yun, berhati-hatilah dengan perkataanmu. Wajah Su Yun terlihat sedikit jelek. Ye Yunfan sepertinya merasa nadanya agak kasar, jadi dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu berkata itu wanita tertua dari keluarga Zhang. Berhati-hatilah saat berbicara dan menyebabkan masalah yang tidak perlu untuk dirimu sendiri. Su Yun mengerutkan bibirnya dan tahu ini adalah kebenaran, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Mata Ye Yunfan kembali tertuju pada Ye Yan, menjadi sangat gelap. Saat ini, ekspresi semua orang di ruang konferensi juga berbeda-beda. Mereka jelas terkejut karena Ye Yan, seorang anak haram, memiliki hubungan yang begitu baik dengan putri sulung keluarga Zhang. Kelas sore berlalu bersama orang-orang ini dalam berbagai suasana hati yang tertekan. Kelas terakhir telah usai. Wei Kangning berdiri, tapi ragu-ragu. Saya terlalu terburu-buru di sore hari. Jika saya pergi untuk berbicara dengannya sekarang, itu akan tampak terlalu berguna dan kelas saya akan terlalu rendah. Aku akan membiarkanmu bermain kali ini.
Dia melirik Ye Yunfan dan mendengus dingin. Adapun Ye Yan, Wei Kangning sama sekali tidak ambil hati. Dia hanyalah anak haram, jadi bagaimana jika dia bisa akrab dengan Nona Zhang untuk sementara waktu karena kata-katanya yang cerdik. Semuanya sia-sia ketika identitas Anda terungkap. Ye Yunfan memperhatikan tatapan Wei Kangning dan menyeringai di sudut mulutnya. Dia berdiri, dengan tenang berjalan ke sisi Zhang Chuksui, memasang tampang lembut dan sopan dan berkata, "Mes Zhang, Anda telah datang jauh-jauh, dan saya yakin Anda tidak tahu banyak tentang Hai Cheng. Sebagai tuan rumah, saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk mengundang Anda makan malam, dan saya juga dapat memperkenalkan Anda pada adat istiadat dan adat istiadat Hai Cheng." Dia merasa bahwa sebagai tuan muda dari keluarga Ye, dia memiliki penyangga sore ini, dan Zhang Chuksui tidak punya alasan untuk menolaknya apapun yang terjadi. Lagi pula, putri sulung keluarga Zhang tidak mungkin datang ke TLS untuk belajar. Karena dia tidak datang ke sini untuk belajar, itu berarti Nona Zhang datang ke sini dengan sengaja untuk berteman dengan keluarga kaya di Hai Cheng. Jika dia mengambil tindakan sekarang, dia akan memberikan wajah yang cukup kepada pihak lain tanpa terlihat bersemangat. Senyuman muncul di sudut bibir Ye Yunfan, dan dia sudah mulai merencanakan dalam pikirannya bagaimana harus bersikap saat makan malam sehingga dia bisa menunjukkan kemampuannya dan tampil rendah hati dan rendah hati. Kemudian dia melihat Zhang Chuksui bahkan tanpa mengangkat kepalanya dan mengucapkan dua kata kepadanya dengan tenang. "Tidak ada waktu." Bersambung.